Perkenalkan, nama saya Refli Jeffrey Umpel, SMA Kristen Anak Panah Nabire, Papua Tengah, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Tugas modul 1.1 A.8 yaitu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam kegiatan calon guru penggerak, baik secara yang dilaksanakan melalui ruang virtual dan pertemuan tatap muka, konsep filosofis Ki Hajar Dewantara menjadi penguatan pembelajaran, mulai dari eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, dan ruang elaborasi, telah memberikan pengetahuan dan melahirkan berbagai ide untuk penerapan pada modul 1 tersebut. Berikut kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki pemikiran yang mendalam mengenai pendidikan. Menurutnya, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya. Pendidikan adalah tempat persamaan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, dan beliau meyakini bahwa pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Pemikiran Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya memerdekakan manusia sebagai bagian dari masyarakat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, yaitu merdeka batin, dan menjadi mandiri, yaitu merdeka lahir. Selain itu, Ki Hajar juga menekankan bahwa pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus menyesuaikan diri dengan konteks lokal sosial budaya murid, sambil tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial budaya Indonesia, dan bisa diterapkan di Papua, di tempat saya. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik siswa-siswa kita. Pemikiran Ki Hajar menyoroti pentingnya budi pekerti atau watak dan karakter dalam pendidikan. Menurutnya, budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga memiliki keterampilan abad ke-21. Refleksi dan pengetahuan baru peroleh dalam modul dan perubahan diri yang saya alami dan akan dipraktikkan di sekolah dan kelas. Mendapatkan pengetahuan pembelajaran interaktif melalui pertemuan virtual tentang aplikasi interaksi pembelajaran seperti Padlet yang dibawakan narasumber, ini dapat digunakan di kelas sebagai kuis yang menarik. Pembagian kelas virtual dengan berbagai meeting room dalam diskusi kelompok untuk materi kontekstual budaya dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, refleksi, dan review adalah metode aktif dalam pertemuan pembelajaran virtual. Selanjutnya, pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya memahami kekuatan kodrat anak sesuai dengan alam dan zaman, bertukar pikiran di komunitas sekolah, merancang kurikulum yang relevan dan dengan kebutuhan dan potensi siswa sesuai dengan perkembangan alam dan zaman. Ini bisa mencakup integrasi teknologi yang sesuai
pembelajaran berbasis proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, dan penekanan pada keterampilan abad ke-21 yang relevan dengan tuntunan zaman. Lalu, kesadaran akan pentingnya melatih keselarasan hidup anak melalui pemahaman diri dan pengelolaan diri secara inklusif melalui kegiatan refleksi atau kegiatan lain yang membantu siswa memahami emosi, motivasi, dan tujuan hidup mereka. Peningkatan kesadaran akan peran keluarga sebagai tempat utama untuk melatih pendidikan sosial dan karakter anak. Berdiskusi dengan komunitas sekolah agar dapat melibatkan orang tua dalam proses pendidikan dengan mengadakan sesi konseling keluarga, seminar orang tua, atau melibatkan mereka dalam kegiatan sekolah. Kemudian, pemahaman yang lebih baik tentang budi pekerti atau karakter sebagai perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak, serta keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya, yaitu merancang kegiatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk mempraktikkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa melalui diskusi kelompok, proyek kolaboratif, atau kegiatan layanan masyarakat yang mengajarkan empati, kerjasama, dan tanggung jawab sosial. Disadari akan pentingnya mempersiapkan anak dalam bermasyarakat dengan memperhatikan konteks lokal sosial budaya. Mengusulkan di sekolah mengadopsi pendekatan pembelajaran berbasis konteks lokal sosial budaya, yaitu mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler seperti mempelajari tradisi lokal, bahasa daerah, atau menyelenggarakan festival budaya di sekolah. Juga diakui bahwa cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 berbeda dengan generasi sebelumnya. Saya sebagai guru perlu menyesuaikan metode pembelajaran dengan dinamika zaman dan keberagaman alam yang ada di Nabire, Papua. Konstruksikan kembali proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan di sekolah saya. Keterampilan abad ke-21, pembelajaran harus mengakomodasi kebutuhan keterampilan abad ke-21, namun juga memperhatikan konteks lokal sosial budaya murid. Saya perlu memahami perbedaan karakteristik murid dari berbagai daerah dan mengintegrasikan konten pembelajaran dengan nilai-nilai lokal yang ada. Kodrat alam dan kodrat zaman. Proses pembelajaran harus memperhatikan kodrat alam dan zaman. Saya perlu memahami lingkungan di mana anak-anak berada dan mengaitkannya dengan isi dan irama zaman yang terus berkembang. Misalnya, dalam mengajarkan konsep lingkungan, saya atau guru dapat mengaitkan dengan lingkungan lokal murid dan bagaimana zaman yang dinamis mempengaruhi lingkungan mereka dengan sekolah. Budi pekerti. Pembelajaran harus memperhatikan pembentukan budi pekerti atau karakter anak. Saya perlu menciptakan suasana kelas yang memungkinkan anak-anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti dan mempersiapkan hidup dalam bermasyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui interaksi sosial antar murid, pemberian keteladanan, dan membentukkan keseimbangan hidup anak. Kekuatan sosiokultural. Saya perlu memanfaatkan potensi kultural yang ada di lingkungan sekolah sebagai sumber belajar.
Proses pembelajaran harus menebalkan kekuatan kodrat anak melalui kekuatan sosiokultural yang ada di sekitar mereka.